Halo rekan-rekan sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua dalam channel Dema Hendrik. Doa dan harapan saya Anda selalu dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa dipelihara oleh Sang Pencipta. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya lagi melihat-lihat berita ya. Berita apa yang bisa diangkat hari ini? Selain net 89 yang masih terus kalau dibilang memberikan janji ya, apakah masih bisa diharapkan ya untuk pencairan WD di BlaFX? Yuk teman-teman yang belum cair siapa ya? Tulis di kolom komentar. Saya sendiri belum cair ya. Nah ini ada berita ya teman-teman ya. DNA Pro Akademi disebut rugikan korban hingga 97 miliar. Ini faktanya ya, kita coba lihat. Wow, 97 miliar. Ini uang kemana semua ini ya teman-teman ya? Memang ada orang-orang yang otaknya ingin menguras sesamanya dengan cara-cara seperti itu. Ya. 97 miliar. Kita screenshot aja nih. DNA Pro Akademi disebut rugikan korban hingga 97 miliar. Ini faktanya. Jakarta. DNA Pro Akademik yang merupakan robot trading dengan sistem MLM ilegal dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Para korban melaporkan kerugian yang ditaksir 97 miliar. Proses pengusutan kini sudah sampai tahap penetapan tersangka. Polisi menetapkan 9 orang dalam kasus robot trading DNA Pro. 9 orang ya. Beberapa waktu lalu, para korban robot trading DNA Pro melapor kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Pelapor juga meminta beberapa publik figur diperiksa dalam kasus tersebut. Wow, siapa ya? Yang kami laporkan baik itu CEO-nya, ownernya maupun terkait dengan founder dan leader foundernya. Karena ada beberapa ownernya dan leadernya adalah publik figur, kata perwakilan kuasa hukum korban DNA Pro, Zainal Arifin di Bareskrim Polri. Ya. Zainal menduga publik figur tersebut ikut terlibat dan bisa dikenai tindak pidana pencucian uang, maka menurut Zainal penting bagi polisi untuk mengklarifikasi. Waduh, siapa publik figurnya nih? Para korban melapor DNA Pro terkait pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 345 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Laporan korban terregister dengan nomor LP/B/1603 garis miring 3 2022 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 29 Maret 2022. Ini adalah bersifat informasi ya teman-teman ya. Ini adalah berita. Tak henti di situ, DNA Pro kembali dilaporkan ke Barreskrim 1 April lalu sebanyak 242 korban mengaku rugi hingga 73 miliar. Wah. Laporan tersebut digabungkan ke laporan awal yang terdaftar di Barreskrim dengan nomor register. Ya, nggak usah saya sebutkan lah ya. Semakin banyak yang melaporkan ya DNA Pro ini ya teman-teman ya. Bagaimana dengan Net 89 BlaFX? Saya sindir lagi Net 89 ya. Apakah ada yang melaporkan? Ya kita tunggu saja dulu lah sampai dicairkan ya. Kita nunggu dulu berapa lama prosesnya pencairannya. Kita nunggu antri berapa lama. Ya. Saya lihat di grup YouClick ternyata sistemnya belum juga di launching ya. Padahal ada informasi bahwa akan segera di launching untuk registrasinya untuk YouClick. Tapi katanya ternyata ditunda dulu karena ada yang menginformasikan terlebih dahulu sistem. Ya memang harus begitulah ya. Saran saya dibenahi dulu, dilunasi dulu dilunasi dulu
pencairan itu diselesaikan dulu WD para member itu di BlaFX, lalu buka pendaftaran baru. Ya, jangan sampai orang punya kesan bahwa ini belum selesai, antri, dibuka yang baru, jangan-jangan ini untuk menutupi yang lama. Nah, jadi kembali lagi skema Ponzi, jangan sampai terkesan begitu ya. Jadi cerdas. Nah, teman-teman juga yang terus mau dikibuli, apalagi mau membayar di awal belum daftar sudah bayar, aduh. Masih mau percaya dengan bisnis begini, teman-teman? Saya sih menyarankan teman-teman semua, memang keinginan setiap manusia itu ingin untung, tetapi jangan terlalu keterlewatan juga ya. Ingin untung akhirnya jadi buntung. Jadi mohonlah ya yang memberikan janji robot trading net 89, selesaikan dulu uang member ya. VTube, bagaimana VTube? MFS di take down, data di privat atau di take down. Bagaimana VTube ini ya? Katanya tidak akan scam VTube rumah kita, Go Asia Tenggara. Lah, saya bukan haters, saya minta, ya kan? Ada orang yang percaya aja terus kibulan dari beberapa orang menjual VTube. Lah, kita harus ngomong apa adanya. Dibilang haters. Keterlaluan kasih. Memang sudah kalau dulu Pak Teja sering mengatakan bahwa bebek-bebek dungu ya. Saat itu saya juga dikatakan bebek-bebek dungu, tapi karena saat itu VTube masih on. Kalau sekarang ya mau dikibuli, ya kan minimal kita tahu lah ini orang lagi ngibul ini, dijanji berbulan-bulan sampai udah masuk tahun. Sebentar lagi loh perizinan VTube ya, agak nyebrang kayak perizinan VTube ya teman-teman ya. Oke, hari ini agak rapi sedikit sih. Maksudnya pakai nggak biasanya dulu saya pakai jam ya. Ini pakai jam karena jemput seorang teman. Kalau dibilang teman ya bukan apa ya, teman dalam Tuhan, saudara dalam Tuhan ya, jadi rapi-rapi dikit. Tapi ini adalah channel Dema Hendrik ya, pengalaman pribadi apa adanya, bukan ada apanya ya. Apakah saya bisa bikin hidup saya lebih berwibawa? Oh boleh. Saya mengatur ngomong saya boleh ya. Seperti punya intonasi bagus boleh ya. Tapi kan kita punya seni. Manusia itu punya seni mengatur cara bicara, intonasi. Dulu channel saya tuh berita coy. Seperti berita. Saudara, hari ini terjadi gempa bumi yang menewaskan beberapa orang di berbagai tempat akibat goncangan yang begitu kencang. Wah, ini contoh-contoh berita ya. Nah, hari ini berita yang viral ya. Yang viral hari ini adalah ada sih, tapi kayaknya nggak usah dibahas di sini ya. Dibahas di channel lain. Dan teman-teman, sorry, saya minta maaf. Beberapa hari yang lalu saya sempat salah masuk kamar ya. Sekalian ya. Maksudnya apa? Bang Dema? Saya salah masuk kamar. Saya kan biasanya live di tengah malam ya, berdoa dengan teman-teman seiman. Saya belum sempat pindah channel. Akhirnya masuk di channel YouTube Dema Hendrik. Nah, jadi mungkin teman-teman berpikir kok tiba-tiba ada yang lain ya. Jadi saya minta maaf, salah masuk kamar. Sekali lagi ini adalah channel Dema Hendrik, kehidupan pribadi, aplikasi, motivasi, apapun itu ya. Mau humor, mau acting, mau serius ada ya, tidak monoton seperti Pak Tejo. Bapak Ibu, saudara sekalian ya kan? Pak Tejo kan monoton ya. Nah, ini channel saya yang membahas robot trading, dan Pak Teja juga saya lihat channelnya membahas robot trading lah. Ya, memang harus dibahas kalau tidak benar. Ya kan, kita harus ngomong realistis. Realistis itu yang istilah yang sering diungkapkan oleh Sikribo dan juga satu itu yang terus-menerus menjual VTube ya. Bisa dikasih nama saja jadi Krip VTube